mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah yang menjadi nas pembimbing kita diambil dari Yohanes 3 ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian nas pembimbing untuk kita pada hari ini. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat Tuhan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mengakui dosa-dosa kita. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Begitu seringnya dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus, justru tidak mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kami lebih memiliki jalan-jalan gelap, sementara kami tahu bahwa ada kehendak Tuhan yang harus kami ikuti. Bapa, ampunilah kami. Biarlah terang-Mu itu terus menolong dan mengarahkan kami, agar hidup kami mengarah kepada Engkau saja. Dan firman Tuhan yang akan kami dengar, kiranya itu semakin menerangi dan meneguhkan kami, untuk kami bisa berjalan di dalam terang-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah yang menjadi berita anugerah untuk kita semua dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita anugerah untuk kita. Syukur kepada Allah. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Selamat pagi saudara-saudara dan jemaat Tuhan, umat Tuhan di mana saja Anda berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk berkat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, topangan kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami sekarang mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau hadir bersama dengan kami, melawat kami, menerangi kami. Bahkan Roh Kudus yang menjamah mengubahkan kami dari hari ke hari menjadi seperti yang Tuhan ingini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat terkasih, pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosana. Jemaat Gemindo yang dikasihi Tuhan, dan saudara-saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada yang ikut beribadah dalam ibadah taping dari Gereja Gemindo Immanuel. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Saudara-saudara, seorang yang hidup Kristen sejak lahir ternyata tidak jaminan
bahwa ia adalah seorang yang hidupnya betul-betul di dalam iman percaya kepada Tuhan. Menjadi Kristen sejati ini ternyata merupakan sebuah keputusan yang dilakukan secara sadar untuk memilih menghidupi jalan-jalan Tuhan yang adalah terang itu, saudara. Bagaimana di tengah berbagai situasi gelap yang melingkupi, yang terjadi di sekitar kita, kita selalu diingatkan untuk selalu memandang Tuhan dan akhirnya memilih jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Dalam kehidupan iman kita seringkali mengalami pergumulan tersebut, saudara. Begitu kuatnya tarikan atau ajakan yang menggoda kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita ini merupakan bagian dari perkataan Yesus ketika ia melakukan percakapan dengan Nikodemus, seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Orang Yahudi ini termasuk orang-orang yang setia, saudara, dalam praktek keagamaan. Mereka sangat memegang teguh identitas keyahudian mereka, terutama dalam konteks sebagai umat pilihan Allah. Diperlihatkan di sini bagaimana Yesus berbicara tentang keselamatan di dalam orang-orang percaya, bahwa anak manusia ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yohanes ini banyak sekali menggunakan kiasan terang dan gelap. Dalam Alkitab, istilah terang digunakan untuk menggambarkan Allah dan firman-Nya, atau orang-orang yang menyingkapkan kebenaran Allah. Sedangkan kegelapan ini menunjuk pada tempat-tempat kesakitan, kengerian, penderitaan, dan sebagainya. Orang-orang yang melawan Allah disebut sebagai penghulu-penghulu kegelapan. Dan orang-orang yang tidak melakukan apa yang Allah harapkan akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Yohanes menggunakan terang dan gelap untuk menggambarkan, saudara, pertarungan antara mereka yang menerima Tuhan Yesus, yang hidup dan percaya di dalam Kristus, dengan mereka yang menolak untuk percaya kepada Tuhan. Dalam bagian yang kita baca ini dengan tegas Yesus mengatakan bahwa orang-orang gelap yang menolak percaya kepada Kristus ini akan mendapatkan hukuman. Memang tidak disebutkan di dalam ayat 19 secara langsung apa hukuman tersebut, saudara. Karena penulis Yohanes lebih ingin menunjukkan konfrontasi antara orang-orang yang percaya Kristus dengan yang tidak. Akan tetapi kalau kita melihat di bagian lain, kita bisa melihat gambaran tentang hukuman tersebut, misalnya di Yohanes 3 ayat 36, bahwa murka Allah tetap di atas orang-orang jahat ini. Daniel 12 ayat 2 disebutkan kehinaan dan kengerian yang kekal. Mazmur 107 ayat 10 disebutkan orang yang dalam gelap terkurung dalam sengsara dan besi. Matius 22 ayat 13, kegelapan yang paling gelap yang terdapat ratap dan kertak gigi, saudara. Saudara, hukuman inilah yang akan menimpa orang-orang yang tidak mau menerima atau menolak Yesus. Dikatakan di ayat 19, meskipun terang sudah datang ke dalam dunia, itu tidak otomatis membuat manusia langsung menjadi terang. Karena ternyata manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Ternyata tidak jaminan, saudara, bahwa orang yang sudah begitu taat beribadah sejak lahir, menjalankan praktik keagamaan dengan begitu baiknya, apalagi hanya sekedar tempelan agama di KTP, bahwa orang-orang seperti ini hidupnya berjalan di jalan Tuhan. Tidak jaminan, saudara. Buktinya, Yesus mengkritik secara tidak langsung Nikodemus ini, seorang Yahudi yang dalam bacaan yang kita baca tadi. Tidak berhenti di situ saja, ternyata dibutuhkan keberanian untuk melangkah mengikuti terang tersebut. Bahwa orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan harus berjalan dalam terang. Harus melakukan perbuatan-perbuatan terang. Bagaimana ciri dari orang-orang yang datang dan hidup dalam terang itu? Ayat 21, barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Saudara, teks ini menjelaskan terang itu terlihat dari perbuatan-perbuatan yang benar yang dilakukan oleh seseorang.
Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu keempat Prapaskah ini, kita diingatkan sekaligus diajak untuk memperbaharui iman percaya kita di dalam Tuhan. Kita harus hati-hati di dalam menjalani iman kekristenan kita. Jangan sampai kita hanya menjadi seorang yang Kristen palsu, saudara. Sekarang sedang terkenal istilah abal-abal, saudara. Jangan sampai iman kita adalah iman yang abal-abal. Kita berdoa, kita beribadah, kita baca firman, tetapi perbuatan kita tidak mencerminkan perbuatan terang. Ternyata Allah tidak sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita koreksi hati kita, saudara, dalam menghayati masa Prapaskah ini. Apakah dalam waktu-waktu dan keseharian kita, dalam bekerja, dalam memimpin, dalam mendidik, dalam mengajar, dalam belajar, dalam berkomunikasi, dalam relasi kita dengan setiap orang yang kita jumpai, dalam setiap perjuangan kehidupan yang kita jalani, apakah dalam semuanya itu kita sungguh-sungguh sedang menghidupi iman percaya di dalam Kristus? Firman Tuhan sekali lagi mau mengingatkan kita tanpa terkecuali dan bukan untuk saling menghakimi, saudara. Kalau ada di antara kita yang merasa bahwa kita sudah terlalu jauh, sudah lupa, sudah terlalu sulit untuk hidup berjalan di dalam terang Tuhan, saat ini Tuhan mau memanggil kita, saudara. Datanglah kepadanya dan hiduplah di dalam jalannya. Untuk setiap kita yang sudah menyadari tugas dan panggilan sebagai orang percaya, namun kita merasa lelah karena berbagai situasi dan tantangan, saudara, tetap dan teruslah berjalan. Teruslah melakukan yang benar. Jadikan tantangan dan pergumulan yang kita hadapi sekarang ini untuk memurnikan iman percaya kita kepada Tuhan, saudara. Sesungguhnya hidup kita yang sementara ini adalah sebuah persiapan untuk menuju kekekalan. Dan marilah kita terus melangkah kepada hidup yang kekal dan bukan kepada kebinasaan atau hukuman kekal. Saya percaya Tuhan pasti menolong dan memampukan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami diingatkan, diajar untuk kami bisa memenuhi, mewujud nyatakan iman percaya kami di dalam Tuhan dengan hidup di dalam terang Tuhan, melakukan segala perbuatan-perbuatan yang benar. Karena itulah sesungguhnya mencerminkan bahwa kami sungguh-sungguh hidup dalam terang Allah. Terima kasih Bapa, kami mau bersyukur supaya Tuhan senantiasa memegang tangan kami dalam setiap perjuangan iman di tengah tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kami juga mau menopang saudara-saudara kami dalam berbagai tantangan pergumulan, secara khusus untuk saudara-saudara yang sakit, Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Manurung, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, Bapak Elias Simanjuntak. Tuhan, mungkin juga dari antara kami ada yang sakit, yang belum disebutkan namanya. Kami mohon kepadamu ya Bapak, biarlah Tuhan pegang tangan kami, anak-anak-Mu, supaya setiap saudara-saudara yang sedang berjuang di dalam sakit penyakit, ini boleh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah berhenti.
Itu sebabnya juga seraya kami mohon kiranya Engkau memulihkan jamaah di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Kami percaya Bapa, jika Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak kami inginkan terjadi dalam kehidupan ini, itu sesungguhnya untuk sebuah tujuan yang baik. Dan biarlah kami Engkau tolong untuk bisa menemukan tujuan Tuhan di tengah-tengah penderitaan sakit yang kami alami. Untuk rupa-rupa pergumulan tantangan juga yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, masalah ekonomi, pekerjaan, relasi dengan sesama, Tuhan Engkau menolong. Supaya mereka bisa melalui semuanya itu dengan baik, pertolongan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga itu untuk situasi bangsa kami, untuk corona yang terus masih menghantui, mengintimidasi kami. Saudara-saudara, orang-orang di sekitar kami sudah terpapar corona. Kami pun terancam Tuhan. Walau kami juga bersyukur satu sisi vaksin sudah mulai disebarluaskan di negara kami Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa supaya Tuhan memulihkan untuk setiap permasalahan yang terjadi di bangsa Indonesia. Berkati para pemerintah, presiden, para pengambil kebijakan, para menteri, semuanya Tuhan yang punya wewenang untuk menjalankan dan memberlakukan kebijakan. Biarlah mereka bisa melakukan semua tugas peran mereka sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk gereja Tuhan, gereja Gemindo Immanuel, Gemindo Sinode Gemindo, bahkan juga gereja-gereja Tuhan, lembaga-lembaga Kristen, hamba-hamba Tuhan di mana saja berada. Biarlah Tuhan Engkau memberkati. Engkau mantapkan lagi panggilan kami sebagai orang percaya untuk sungguh-sungguh mewujud nyatakan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan benar yang menuntun banyak orang kepada terang itu. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktu
Jemaat yang dikasih Tuhan dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.